Tim Pansus DPRD Kota Probolinggo usai menemui Kemendagri, CB News Probolinggo, usai menemui Kemendagri. Hasil dari pertemuan tersebut tim Pansus langsung memanggil pihak ketiga WJP Konsultation Network, pemberi uji tes kepada 128 karyawan sebelum diberhentikan. Hal itu dilakukan setelah melakukan pemanggilan pihak terkait soal pemberhentian dan penerimaan mantan karyawan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo sebanyak 128 orang. Kami pihak ketiga hanya memberikan nilai hasil tes. Soal kewenangan ada di pihak RSUD Dr. Muhammad Saleh, ucap Dr. Widodo, sebagai koordinator konsultan saat usai RDP dengan tim Pansus, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo Saifuddin saat dikonfirmasi terkait hasil pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, soal penerimaan dan pemberhentian 128 karyawan itu. Ia mengatakan, Kemendagri sudah membenarkan langkah RSUD Dr. Muhammad Saleh tentang tindakan pemberhentian 128 karyawan itu. Ini sudah sesuai dengan kewenangan dari Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh, karena memang sudah punya aturan sendiri, tegasnya. Soal 128 karyawan RSUD yang diberhentikan, Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo masih menunggu hasil tim Pansus nantinya setelah diparipurnakan. Tinggal nanti tunggu kebijakan yang lain, seperti apa hasil rekomendasinya. Hari ini tim Pansus yang terakhir dan akan diparipurnakan nanti. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini hasil rekomendasi tim Pansus dalam rapat sidang paripurna DPRD Kota Probolinggo. Ya, tadi Pansus prinsipnya konfirmasi tentang apa yang kami kerjakan, dan yang paling penting adalah bagaimana cara memberikan nilai dan rekomendasi apa saja yang diberikan oleh tim kami pada rumah sakit. Oh gitu. Berarti dari timnya Bapak ini bisa memberikan rekomendasi? Bukan. Tadi pertanyaannya seperti itu, lalu kami jawab bahwa kami hanya memberikan hasil. Oh, menyampaikan saja hasilnya. Menyampaikan hasil. Tapi tidak merekomendasi ya? Atau tidaknya ya? Tidak. Makanya tadi kalau berdasarkan nilai yang sudah diturunkan tadi, sebetulnya ada 247 yang tidak lolos oleh rumah sakit, ada toleransi tinggal 128. Ya. Keputusan rumah sakit. Itu keputusan rumah sakit. Pak, mengenai sertifikasi tadi, ya. Itu seperti apa Pak sertifikasi dari CB yang mereka Bapak pelatihan Bapak? Enggak, maksudnya sertifikasi dari perusahaan Bapak. Kami tidak memberikan sertifikasi, cuma memberikan nilai saja. Untuk mendapat pekerjaan dari rumah sakit. Oh, kami bisnis murni, jadi berdasarkan badan usaha yang diakui secara hukum Bapak. Pernah melakukan hal yang sama di mana aja? Oh, kenapa Pak? Katanya di rumah sakit. Waluya Jati, ya. Sutomo, ya. RSAL, RSPAL, tambahan. Apakah itu wilayah Jawa Timur semua Pak? PT apa Pak? WJP Consultation Network. Jadi intinya psikologi Bapak bekerja sama dengan itu kami memberikan rekomendasi. Ini ada nama-nama lembaga psikologi, monggo dipilih sendiri oleh rumah sakit. kebetulan di mana? Kebetulan dari Ubaya. Ubaya. Pak namanya Pak? Widodo Pak. Widodo. PT itu berada di Surabaya. Surabaya Pak ya? Ya, Surabaya. Ini Surabaya. Direktur apa? Saya Iya. koordinator konsultan. terima kasih Bapak. Makasih Pak ya. Sami-sami. Hasil pada malam hari ini tidak ada temuan sama sekali, semuanya sesuai apa yang telah disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit. Semua sudah didalami semuanya, kita cross check apa yang disampaikan oleh pihak direktur, ternyata apa yang disampaikan oleh konsultan itu sama. Tapi kemarin sebelumnya itu pihak rumah sakit mengatakan bahwa pihak ketiga itu dari perguruan tinggi, ternyata dari CB. Gimana Pak? Nah, mereka ini memang dari perguruan tinggi, cuma dia terpisah dengan konsultannya. Dia memang semuanya ini dari perguruan tinggi, yang Bapak itu adalah dosen dari tapi bikin CB yang konsultannya. Berarti ini bisnis murni Pak ya? Kenapa? Bisnis murni nih ya? Ya kurang tahu kalau. Enggak, tadi pembicaranya seperti itu. Ya yang jelas dia bikin konsultan.
yang semuanya tadi sudah ditanya, baik badan hukum dan lain sebagainya, uji kompetensinya semuanya sudah lengkap, sudah ditunjukkan surat-suratnya. Ya, Pak, terkait dengan langkah pansus kemarin kan juga habis dari kementerian, itu bagaimana Pak? Dan langkah pansus saat ini kita lanjutkan dengan intern akan membuat rekomendasi. Ya, kita olah tadi ya. Dari seluruhnya itu nanti kita bicarakan, kemudian kesimpulannya seperti apa, ini masih akan dibahas nanti pada malam ini. Kita hasil dari kementerian sendiri bagaimana kemarin? Dari kementerian sendiri ya tidak ada masalah. Kami kemarin berdiskusi, saling adu argumen, juga saling adu aturan. Dalam rapat sidang paripurna DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 1 April tahun 2022, tim Pansus menghasilkan 5 rekomendasi antara lain, 1. Kekosongan jabatan Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo agar segera dipenuhi melalui asesmen. 2. Dalam hal tidak memperpanjang kontrak PTT di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, PLT Direktur RSUD seharusnya terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan atas persetujuan Wali Kota. 3. Perwali nomor 10/2014 tentang pedoman pengelolaan kepegawaian pegawai non-PNS dan dokter tamu pada BLUD RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, perlu mengatur lebih lanjut untuk disempurnakan terkait tata cara atau mekanisme pemberhentian tenaga kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak. 4. DPRD Kota Probolinggo mendukung sepenuhnya atas upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan Polres Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Dengan memperhatikan restorasi justice, 5. PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh dalam memilih rekanan dalam melaksanakan uji kompetensi karyawan non-ASN sebaiknya memilih rekanan yang sudah memiliki sertifikasi dari Badan Akreditasi dan Standarisasi Nasional. Demikianlah tadi hasil rekomendasi tim Pansus dalam rapat sidang paripurna DPRD Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur.